Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas. Kami mau membahas tentang surga dan neraka. Ini sebenarnya sudah ada 4 video lebih ya tentang surga neraka. Ini ada permintaan subscriber. Kami sendiri mau mencari juga lama. Ini mau mengulang kembali, tapi ada sedikit perbedaan. Tidak benar-benar 100% sama dengan video yang sebelumnya. Ya, kita belajar bersama, luaskan bersama, jabarkan bersama. Ilmunya Gusti Allah sangat amat luas. Ya, setiap manusia punya guru sejati. Ya, mari kita luaskan bersama-sama. Tidak ada cupu, tidak ada suhu. Bila mana nanti yang kami jabarkan kurang luas, mohon diluaskan ya, mohon diluaskan. Kita belajar dari sistem ya. Surga neraka itu sistem yang harus dilalui atau yang harus dikerjakan, yang harus dilakukan. Namanya manusia tidak bisa menghindar yang namanya surga neraka. Tidak ekstrim ya. Jadi surga neraka itu adanya di mana? Ya, ini kami ulang lagi ya. Titik pusat yang namanya surga dan neraka itu adalah rasa atau batin. Ruangnya ya, perwujudannya bebas. Pertama yang kita pahami, yang kita lihat. Contoh, ada kalimat mengatakan ini rumah kayak surga. Ada yang tiap hari berantem mulu, ini rumah bagaikan neraka. Karena itu sistem rasa di dunia akhirat, darul akhirat. Bila mana sudah mengenal surga di dunia, pasti dengan sendirinya di akhirat itu mengenal. Bagaimana caranya? Kalau hanya sistem keilmuan memang kurang hakul yakin. Nah, kalau sistem keilmuan itu masih di antara dua, antara ilmal yakin dan ainul yakin, belum hakul yakin. Ya, intinya begini. Kalau mau menanyakan surga dan neraka secara A1, langsung sistemnya adalah kholwat ya. Video-video yang terdahulu sudah banyak tentang kholwat ya, judulnya tutorial usul itu mengenai tentang kholwat. Terus video yang berjudul Arif Billah itu tentang kholwat. Judul video Guru Sejati Dipulihkan itu juga tentang kholwat. Jadi kalau mempelajari keilmuan secara baca itu memang yakinnya kurang greget gitu loh. Tapi kalau sudah kholwat atau meditasi,
atau semadi, itu yakinnya benar-benar hakul yakin, teguh, kukuh, kuat. Jadi imannya itu benar-benar kuat. Ya. Jadi ibaratnya dingin panas, panas dingin, kanan kiri. Ya. Artinya begini, kalau kita kedinginan terus, butuh panas. Kita juga tidak ke kanan terus, butuh kiri. Gitu. Ini logikanya. Atas bawah, lapar kenyang. Ya. Jadi ini sistem yang kita lalui. Orang kalau kepingin ngerasain panas, berarti harus kedinginan dulu, baru bisa membedakan, oh ini panas. Orang kalau kepingin ngerasain dingin, harus ngerasain panas dulu, karena itu sistem. Ibarat langit bumi. Ibarat lagi, Napolopus mau nyebut nama. Kalau kami menulis kalimat, ya Gusti ya, makanya saya ngomong dulu ya, Gusti Allah, tapi Allah Muhammad, ini jangan langsung kepada Nabi Muhammad yang di Arab. Karena Nabi yang terkenal Nabi Muhammad itu namanya Ahmad. Ya. Karena kalimat Muhammad ini sangat amat luas banget sekali. Ya. Ini sudah ada videonya. Jadi ini ibarat kanan kiri, ketua wakil, ibaratnya begitu. Ya. Contoh, kalau ada orang panas sama dingin digabungin, kan nggak enak. Ibaratnya begitu. Ini sistem sunatullah ya. Jadi artinya sistem sunatullah, kita harus tahu empan papan, situasi dan kondisi. Ibaratnya kanan sama kiri maunya sama-sama, ya nggak bisa. Ini kanan harus, pokoknya mintanya kanan semua, ya nggak bisa. Masa begini? Kan namanya sistem itu begini, biar selaras. Dingin panas agar selaras, surga neraka agar selaras, kaki juga melangkah selaras, kanan kiri. Coba kalau kiri dan kanan kepingin sama-sama, kan jadi begini. Ini begini. Itu sebenarnya kode bahwa sistem pampir itu sistem kode bahwa kalau nggak selaras itu susah, ribet. Ya, kita belajar bersama-sama. Yuk kita begini. Ini kenapa kalimat jannah nunnya ada dua? Ini nunnya dua, tasdid itu berarti nunnya dua. Ini aslinya begini ya, asli kalimat. Nih, nunnya ada dua. Ya, jan, jim, itu artinya berkumpul. Jamak, jamaah, jami' ya, berkumpulnya. Nun yang ditandain mati berarti nurnya manusia atau nur insani. Berkumpulnya nurnya manusia dengan nur yang hidup. Yang hidup siapa? Ya, itu kan domirnya kepada kehidupannya atau nur yang menghidupinya. Ya, berarti Gusti Allah atau Nurullah. Orang kalau sudah
nurnya menyatu, ya, karena ini nur, nanti gabung lagi Nur Muhammad Bakti yang sudah sampai kemari kami terangkan benar-benar luas. Tapi kalau di sini di YouTube masih kami masih muter-muter ibaratnya ya, karena ayo jabarkan sendiri masing-masing ya. Ada kode etik. Kok cuma Nurullah dengan Nur Insani, Nur Muhammadnya mana? Nah, Nur Muhammad adalah sistem ya, sistem frekuensi. Artinya begini, ini sudah dicontohkan ya di video-video yang sebelumnya itu udah ada. Ibaratnya senter nyala, ini yang kesorot namanya Nur Insani, ini yang menyorot namanya Nur Muhammad ya. Menyatu plek sehingga nur menjadi satu. Orang kalau ini adalah nur menjadi satu, artinya sudah ahad. Makanya disebut jannah. Orang kalau sudah ahad pasti bahagia. Ya, karena obatnya cuma ahad. Bagaimana cara memvisualkan ilmu ahad? Ya holwat. Ilmu ahad itu holwat. Kalau ilmu ahad dijabarkan dengan keilmuan tertulis, bukan keilmuan holwat atau semedi atau i'tikaf atau tafakur, itu lama ya. Karena selalu di saat kita lagi belajar terbentul oleh guru di luar diri kita. Ahad efeknya sangat luas. Orang kalau sudah mengahad, efeknya sangat luas. Efek apa? Efek kasih sayang. Sehingga selalu bahagia karena nunnya sudah menyatu. Ada kalimat, nih kayaknya kembali lagi di surat Toha ayat 14, ini ada kalimat, saya ulangi lagi. Ini kalau dirinci hurufnya satu alif, nun, dan huruf ya. Innani, nah ini kalimat innani kalau dirinci hurufnya ada 4. Wujudnya Nurullah, ya ini kan alifan wujud. Wujudnya Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insani itu akan kuat, yaitu kekuatan. Ya, makanya kalau sudah innani itu kan nanti sudah ada videonya ya. Innani anallah. Lo-nya langsung ke napas, jangan ke raga, jangan ke badan kasar. Ya, kalau innani anallah ruang kosong, rujukannya surat Qaf ayat 16. Surat Qaf ini saya ulang terus ya, mohon maaf. Saya ulang terus karena bagi sama surat Shot ayat 72. Barangkali yang belum nyimak maksudnya. Kalau yang sudah nyimak pasti bosen nih. Pak Syem ngulang mulu. Jadi rasa surga, neraka, dingin, panas, kanan, kiri, atas, bawah itu sistem kehidupan di dunia. Harus ada kaya, miskin, itu harus ada. Jadi umpamanya kaya semua, ya nggak bisa. Kalau hidup di dunia kok kaya semua, malah lapar. Miskin semua, lapar juga. Kaya semua lapar, kok bisa sih orang kaya semua kok lapar lah? Kalau kaya semua, siapa yang mau nanam padi? Siapa yang mau bikin masakan? Orang kaya maunya kan beli. Ya, siapa yang mau bikin garam, bumbu masak, makanan pokok? Siapa yang mau nanam? Karena sudah kaya. Ya, jadi kaya semua ya lapar berarti nggak enak. Ya, kaya semua lapar berarti nggak enak. Miskin semua juga lapar nggak enak. Surga semua nggak enak.
neraka semua nggak enak, dingin semua nggak enak, panas semua nggak enak, kanan semua nggak enak, kiri semua nggak enak. Namanya sistem kehidupan harus dilalui. Jadi kalau kalimat neraka ya jangan ekstrim, karena itu sistem sunatullah. Secara ada kalimat berarti kalau nggak ada neraka nanti orang kelakuannya macam-macam dong. Tidak mungkin. Orang kalau sudah mengetahui hukum sunatullah atau hukum tabur tuwe atau karma, kan begini, orang kalau nempeleng itu sakit, siap ditempeleng, ibaratnya begitu. Jadi bukan berarti kalau nggak ada surga neraka nanti yang korupsi bebas, nanti yang begini, yang ngerampok bagaimana. Ada hukum alam, itu bahasanya karma, tabur tuwe, bahasa Arabnya sunatullah. Sudah, itu sudah sistemnya Gusti Allah. Jadi kita nggak usah memikir yang lain, karena begini, kalau kita memikirkan orang lain karena berbuat jahat, padahal berbuat jahatnya bukan terhadap diri kita. Si A sama si B berbuat jahat, si C mikirin, deh yang ngapain mikirin? Kalau mampu misain, kalau mampu, kalau nggak mampu ya diem. Ya, kalau nggak mampu, umpama lagi rame atau si A sama si B lagi cekcok, kalau mampu misain, kalau nggak mampu ya diem udah. Karena semua itu ada vibrasinya, ada hukum alamnya. Baik di dunia kan alam, hukum alam itu kan hukum ilmu. Jadi luas banget. Kalau alam jangan langsung lokasi. Ya alam ya termasuk lokasi, keilmuan, keluasan seluruh alam ini. Alam itu ilmu. Jadi hukum atau yang disebut tabur tuwe, karma itu ya ada di dunia akhirat. Darul akhirat, ini kemarin videonya sudah kami unggah ya. Jadi darul akhirat ini adalah sesuatu yang nyaman, aman, damai. Kalau di dunianya tidak mengenal Tuhannya, di akhiratnya juga tidak mengenal Tuhannya. Ini ada batas ini. Jadi kalau akhirat ini jangan langsung di sana. Akhirat itu akhir hayat, dunia itu awal, akhirat itu akhir hayat. Di alam darul akhirat adalah ada sistem. Bila mana di dunianya tidak tahu Tuhannya, nah kan, kalau di dunianya buta mata hatinya, di akhirat juga buta. Itu video yang kemarin sudah kami unggah. Kalau di sini juga nggak tahu, di sini nggak tahu, di sini nggak tahu, di sini adalah penyucian dulu, mencopot kemelekatannya, ya, ada di sini, ada sebelum menggabung. Ini masih luas ini, darul akhirat ini luas, ya, luas, mohon diluaskan, ya, mohon diluaskan. Jadi sistem apapun kita sendiri manusia kedinginan terus nggak betah, nikmat terus nggak betah, ibaratnya kenyang terus nggak betah, pasti kepingnya ada lapar. Karena kalau lapar ya ibaratnya lapar itu ibaratnya kan neraka, rasa yang tidak enak itu namanya neraka. Ya, agar merasakan enak berarti kan neraka dulu, orang lapar, makanya ada kalimat berbuka puasa itu surga. Ya karena melihat apa saja enak, makanan apa saja itu enak. Berarti ingin merasakan enak, berarti kan harus lapar dulu, harus sengsara dulu. Enak terus bosen, tetap bosen. Kenyang terus bingung malah kan. Ketika
dikasihkan, ibaratnya dikasih surga terus bingung. Lah kita di saat lagi bingung tentang surga dan neraka, carilah yang punya surga, carilah yang punya neraka. Lewat apa? Kholwat. Ya, ini mohon maaf, saya ulangi lagi, mohon maaf loh. Bagi yang belum nonton ya barangkali, kalau yang udah nonton mohon maaf banget ya. Ya, video yang berjudul Arif Billah mohon disimak. Kalau nggak salah 2-3 bulan yang lalu. Masih ada video-video yang lainnya. Kita belajar kalimat nur dan nar. Ini adanya di Al-Quran. Ini juga adanya di Al-Quranul Karim. Surga neraka adanya di Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim itu petunjuk bagi manusia. Ya, kalau diri kita sudah menjadi manusia, itu pasti ilmunya Al-Quran masuk, bahkan diterima. Ya, kalau sudah manusia, ilmunya Al-Quran, isi daripada Al-Quran itu pasti diterima. Kalau yang belum menerima itu masih orang posisinya ya. Saya tulis, saya ulangi lagi nih, mohon maaf nih. Orang, manusia, insan kamil. Nah, orang, manusia, insan kamil. Jadi Al-Quran tulisannya Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas, petunjuk untuk manusia. Nah, yo. Kalau kita sudah menjadi manusia, kan sudah nggak ekstrim. Kalau kalimat neraka masih ekstrim, menakutkan, kalimat surga membanggakan, mengidolakan, berarti posisinya masih orang. Kalau sudah manusia, bukan mengidolakan surga, sudah merasakan surga yang ada di dunia. Nah, kalau di dunia sudah merasakan, di akhirat yakin merasakan. Ya, yakin merasakan. Bagaimana caranya menghakul yakinkan? Kholwat atau semadi atau semedi, ya sudah banyak sekali. Nur, bedanya nunnya sama, ini nun ya, ini saya geser ya, ini nun, ini wawu, ini ro, ini nun, ini alif ya, ini ro. Nah, coba yang nun pertama jelas ya, nurullah atau Gusti Allah ya. Nurullah yang menyatu ya, menyatu ya. Wawu itu wahid atau nur kesatuan ya. Nur kesatuan, nur yang menyatukan bisa juga. Kalau ini nur yang ahad ya. Nur yang wahid adalah nur yang kasat mata. Ya, nur yang kasat mata, yang terlihat oleh mata zahir. Kalau nar itu terlihat nur yang ahad, yang tidak kasat mata zahir, adanya mata batin. Rohnya sama-sama Rahman Rahim atau rahmat. Ya. Jadi wawu itu wahid, alif itu ahad. Kalau dipretelin satu-satu kan nggak ekstrim. Setelah ini yakin,
Mohon maaf, aduh. Setelah ini tahu dipretelin satu-satu kan nggak ekstrim, langsung oh iya ya, berarti sebagai manusia. Tapi kalau masih mendengarkan penjabaran ini, tetap neraka ya panas, surga ya enak, berarti posisinya masih di orang. Itu cara membedakannya. Lah bagaimana dengan insan kamil? Kalau insan kamil sudah menikmati semua, sudah memahami semua. Insan kamil itu ibaratnya, ngapura ini insan kamil itu orang-orang yang sudah suwung, sudah fana, sudah liko, sudah wusul. Yang nur siapa, yang nar siapa, yang jannah siapa, yang nar siapa, yang surga siapa, yang neraka siapa, yang dingin siapa, yang panas siapa, yang kanan siapa, yang kiri siapa. Itu bagi yang sudah usul. Tapi bagi fase-fase awam, jadi mohon kalimat nar, api itu ya tidak ekstrim, karena kita hidup membutuhkan api. Nar itu artinya api. Kalau surga neraka silahkan, sudah paham semua artinya apa, sudah paham ya. Kalau dalam bahasa Arabnya jannah sama nar. Jannah ini kan sebenarnya kalau diartikan, belum ada yang mengatakan di bawahnya air mengalir, ibaratnya itu sejuk. Perilaku juga seperti air mengalir, luas banget arti jannah ini. Ya, arti jannah itu sangat amat luas. Arti nar juga amat sangat luas. Tapi kalau globalnya tadi, nar itu api. Manusia hidup butuh api. Jannah itu tenang, nyaman, sepoi-sepoi. Manusia butuh ketenangan. Makanya kholwat, ketenangan batin itu kholwat, semadi, semedi, i'tikaf, infirad. Jadi mohon maaf jika diulang-ulang. Ini contoh kami mau menjabarkan Al-Baqarah 115. Mohon maaf lagi nih ya, bagi yang belum nonton loh, bagi yang sudah nonton mohon maaf ya. Al-Baqarah 115. Ini kalau diucapkan kemanapun kamu menghadap, disitulah wajahnya Gusti Allah, wujudnya Gusti Allah, rupanya Gusti Allah, ciptaannya Gusti Allah. Ya, kemanapun kamu menghadap, itu kalimatnya mukanya. Ya, luaskan, ciptaannya, mukanya, rupanya, bentuknya. Kalau sudah manusia, karena kan makhud dalinas, surat Al-Baqarah 185, Al-Quran itu petunjuk bagi manusia. Kalau posisi kita di sini, iya ya, kemanapun kamu menghadap. Kalau di sini mengaku, iya ya, saya dari dulu mencari-cari nggak ketemu, nggak taunya itu. Kalau oh iya ya, berarti posisinya sudah manusia. Tapi kalau ya nggak mungkin, begini nggak mungkin, pokoknya nggak mungkin, berarti masih orang. Karena langit bumi kepunyaannya, urusannya juga Gusti Allah. Ya ini kembali lagi Ali Imran. Karena ini ayat bolak-balik mulu ya, mohon maaf ini. Ali Imran 109. Langit bumi kepunyaannya Gusti Allah, urusannya juga semuanya Gusti Allah. Kita kembalikan. Kalau kita nggak mampu ngurusin hal apa saja, kita kembalikan. Orang kita nggak ada, kita nggak mampu apa-apa untuk ngurusin dunia ini, ngurusin badan ini aja nggak mampu ya.
Badan ini contoh ngatur kentut aja nggak bisa, ya, ngatur BAB aja nggak bisa. Jadi kembalikan Gusti Allah yang ngatur. Karena Al-Baqarah 156-nya sesungguhnya berasal dari Gusti Allah, kembali kepada Gusti Allah. Jadi manusia apapun hanya setitik air, setetes air, pasel-paselnya. Manunggal kayak apapun masih ada sistem kecil dan besar. Manusia itu kecil, yang besar itu Gusti Allah. Ini ada pertanyaan, semanunggal-manunggalnya kayak apa, kun payakunya kayak apa, ya. Orang kalau sudah ahad, sudah marifat, nggak mungkin berani ngaku Tuhan, itu nggak mungkin. Nyebut nama aja permisi, nggak berani nyebut nama langsung, nama itu nggak berani. Makanya kami sering permisi. Kami mau nyebut nama Gusti ini karena untuk pembelajaran penjabaran. Kalau saya gandeng Gusti Allah, kan pemirsa Janggiri nggak cuma orang Jawa, ada yang ya Rob, ya Tuhan, ya Pangeran, apalagi Nu Agung, ya semua luas. Jadi bahwa surga neraka itu jangan diekstrim-ekstrimkan, ya. Maksudnya nerakanya jangan diekstrim-ekstrimkan. Nanti hadisnya ana ingdagoni abdibi, aku mengikuti prasangka hambaku. Ya itu. Jadi jangan sampai kita berprasangka buruk terhadap Tuhan, jangan. Karena itu sistem, tidak usah kepada Tuhan, karena itu sistem sunatullah, frekuensi. Orang berprasangka buruk sama si A, berprasangka buruk sama si B juga nggak terima, karena sistem. Gusti Allah af'al dasar, kalau mau asma dasar silahkan, sifat dasar silahkan. Rahman Rahim, perilaku berarti af'al. Gusti Allah itu sudah Rahman Rahim dari, nggak ada darinya, pokoknya beginilah dari dulu hingga sekarang. Apa itu nggak bisa diucapkan, ya, nggak bisa diucapkan. Pokoknya tidak akan pernah berhenti kasih sayangnya Gusti Allah. Jadi sangat amat luas. Jadi bila mana memahami suatu ayat, kalau dipretelin satu-satu itu nanti gamblang, nggak ekstrim. Kalimat kafir juga nggak ekstrim, kalimat zalim nggak ekstrim, kalimat murtad nggak ekstrim, kalimat syaiton nggak ekstrim. Banyak videonya sudah banyak, ya. Kalimat jin nggak ekstrim, ya. Kalimat iblis nggak ekstrim. Jadi ini video tentang malaikat, iblis, jin, manusia sudah ada videonya, mohon disimak video kami sudah 283. Jadi mohon maaf bila mana mau bertanya mohon disimak dahulu, karena masih bolak-balik, ya. Mas bertanya, videonya sudah ada, sampai kami sendiri membantu nyariin, saya kirimin ke WA, Jadi mohon maaf karena kita sama-sama, ya, namanya manusia itu sama-sama bekerja, sama-sama punya kesibukan, ya. Bila mana kami tidak bisa membalas secepatnya, ya bagaimana, ya, karena semua punya kesibukan. Kadang-kadang kami telepon, kan kami sering telepon juga, yang ditelepon juga kadang-kadang kan lagi sibuk. Para subscriber aja kalau ditelepon juga sibuk, ya kan, enggak apa namanya, posisinya enggak pas. Kalau mau datang ke kami, ya kami jabarkan. Jadi mohon maaf, ya, orang-orang yang menjabarkan muter-muter itu sudah banyak, tapi kalau sudah datang bermuajahah, face to face, bertatap muka, ya lebih banyak fairnya, total, ya. Baca Qurannya, baca, pokoknya Qurannya dibaca, sama-sama membaca Quran, baca, ayo artinya apa,
nanti globalnya artinya apa, pretelannya apa, itu baru ketemu ya, itu baru akan ketemu. Jadi mungkin sudah cukup ya. Ya, ini saya sambung lagi. Surat Qaf ayat 16 itu berbunyi, kami lebih dekat daripada urat leher, atau kami lebih dekat daripada urat nadi. Umpamanya posisinya masih orang ngelak, nggak mungkin. Surat Shad ayat 72. Surat Shad ayat 72. Ya. Jadi saya tiupkan rohku. Nggak mungkin. Itu kalau posisinya masih orang. Kalau posisinya sudah manusia, berpikir, masa iya ya? Ditabayuni, dipikirkan, ditafakuri. Iya, dulu kan kami sendiri, berarti kan dulu masih orang. Masa ada orang kerasukan Tuhan? Apakah serendah itu Tuhan masuk ke orang dulu? Setelah tahu lah orangnya nggak ada. Lah kan orang nggak ada. Kalau orang mengatakan orang, berarti yang dilihat casing, bukan yang dilihat ahadnya, isinya. Ya, isinya ini perlu kita melihat ahadnya, melihat ruhnya, ketuhanan yang Maha Esa. Kalau setan kan kesetanan. Orang perilakunya mirip setan itu umpamanya. Tuhan, ketuhanan, berarti manusia perilakunya mirip Tuhan. Perilaku Tuhan, perilakunya kasih sayang. Jadi kalau orang sudah berkasih sayang, berarti itu mengikuti afalnya Gusti Allah. Coba. Udah belum? Ya, ini video yang ini sudah ada lagi. Mohon bila mana judul nerangin ini kurang luas, video yang lain tentang dunia akhirat, darul akhirat sudah ada. Video tentang orang, manusia, insan kamil sudah ada berapa? 3 atau 4 ya, sudah banyak ya. Tentang ini aja udah ada 3. Tentang ini sebenarnya ini hanya mengulang ya. Jadi kadang-kadang kami mau mengulang, orang sudah ya. Tapi kan kalau yang pemirsanya baru juga serba salah juga. Jadi mohon bila mana yang baru nonton, mohon disimak video-video yang lainnya ya. Ya, kami sudah mengupload 283 video. Bila mana penjabaran kami kurang luas, mohon diluaskan. Sekali lagi mohon diluaskan. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas.